Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, kita kembali lagi di program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Spesial tahun baru Hijriah 1447. Bu, 1447. Udah tahun baru nih ya. Jadi sekarang kita masuk bulan Muharram. Banyak amalan-amalan yang dilakukan di bulan Muharram. Tapi nanti insya Allah besok kita akan bahas tentang ini. Mungkin kita juga akan tanya gimana nih ya pendapat ulama tentang bulan Muharram. Tapi kali ini kita akan bicara tentang orang-orang yang munafik. Yang tadi coba digambarkan oleh ustadz-ustadz kita. Setelah tadi kita mengkaji bersama-sama surah At-Taubah dari ayat 61 sampai 70 ya. Silakan di kesempatan kedua sesi tanya jawab yang mau bertanya angkat tangannya. Ya, ibu-ibu silakan atau bapak-bapak ya. Ibu silakan. Boleh? Ya. Udah Bu, sudah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Asia dari Majelis Taklim Az-Zahra RW 21 Piladago Tol. Izin bertanya Pak Ustadz, dengan banyaknya konten-konten yang canggih seperti AI yang mengatasnamakan agama dan banyak yang buruk. Pertanyaan saya, bagaimana para ibu-ibu dan anak remaja menyikapinya dan bagaimana cara menghindarinya Ustadz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Randy Fadl. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Zaman saat sekarang ini teknologi semakin maju, kita nggak bisa untuk menghindarinya Bu. Tapi kita harus bisa menimbang-nimbang mana yang baik menurut kita, mana yang bisa bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita, mana yang tidak baik itu. Kalau kita menutup diri dari teknologi yang saat sekarang ini makin berkembang, maka kita akan ketinggalan zaman nantinya. Tapi kita tetap ada batasan koridor dalam syariat kita, dalam agama kita telah diatur. Nah, ajaran-ajaran syariat kita ini sampai hari kiamat ini masih kepake Bu. Makanya salah betul kalau seandainya bilang agama kita ini ketinggalan zaman, salah ya. Apa yang telah Allah sempurnakan ya, yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan juga diperjuangkan oleh Rasulullah ya, syariat-syariat Allah itu semuanya telah sempurna. Telah sempurna bukan berarti ada zamannya. Udah nih sampai zaman Nabi aja, sampai zaman sahabat udah selesai. Sekarang mah udah nggak berlaku lagi, tidak. Akan tetapi sampai hari kiamat syariat kita tetap berlaku. Bagaimana kita menyikapi teknologi yang saat sekarang ini, tetap ada batasan-batasan itu yang diatur oleh agama kita. Maka kita harus bijak dalam menggunakan teknologi yang saat sekarang ini, terutama HP ya, harus bijak-bijak kita. Seperti seandainya kita memberikan HP kepada anak kita, kita jangan lepaskan begitu saja. Akan tetapi kita pantau anak kita ini menggunakan HP, melihat apa yang dia lihat, apa yang dia mainkan. Di sana kita harus tahu gitu ya. Jangan sampai dia melihat tontonan-tontonan yang sekiranya tidak masuk dalam usianya. Ketika dia menonton sesuatu pun kita harus tahu, nih anak kita nonton apa ya. Tapi kenyataannya saat sekarang ini itu bocah lebih pintar ketimbang neneknya. Bocah-bocah sekarang ini lebih canggih ketimbang emaknya, betul nggak? Emaknya mah belum tentu, ya kan? Lagi mesen makanan aja tong, gimana nih, susah banget nih, ya kan? Tapi anak-anak kita zaman sekarang ini Pak luar biasa, ya. Semakin berkembang teknologi, kita nggak boleh nutupin itu semua untuk anak-anak kita. Nah, jangan kamu megang HP. Nanti anak-anak kita akan
ketinggalan nantinya. Ya, nanti zaman ke zaman nanti akan digunakan semuanya serba online dan anak kita harus bisa menjawab itu semua tantangan yang akan ada di masa yang akan datang. Baik. Ya, jadi seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, udah jelas ya? Jelas, iya aja dah. Silakan angkat tangannya. Yang lain, iya mana nih? Ya, yang kerudung hijau. Nama dan pertanyaannya ya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Titi dari Majelis Taklim Asyifa, Villa Dagotol. Ada yang ingin saya tanyakan Ustadz. Begini, kalau misalkan nih di postingan TikTok, ada Ustadz yang ketahuan tidak berbuat baik. Kemudian orang-orang pada ngomentari yang negatif. Nah, apa itu termasuk perbuatan dosa? Oke. Misalnya tidak berbuat baiknya apa, Bu? Perbuatannya yang kurang baik gitu. Oh, gitu. Lagi misalnya sedang ada gosip tentang ustadz gitu ya, Bu ya? Waktu itu. Waktu itu. Ngikutin nih. Oke, baik. Itu bagaimana punya dosa apa enggak gitu. Oke, baik. Kita yang mengontari kita ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ikut ngomentarin, ya kan? Abis itu share lagi ya kan, Bu? Nah, itu dosa enggak? Nih silakan Ustadz Tian. Misalnya kita bicara tentang tokoh-tokoh agama, ya gitu ya Bu ya, ulama gitu contohnya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama juga manusia, Ustadz juga manusia, Pak Guru juga manusia. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan Bapak Ibu sering salah apa tidak? Sering. Kok ngaku? Sering lupa apa tidak? Sering. Nah, itulah manusia. Terkadang salah, terkadang lupa. Ketika ada hamba Allah, ustadzkah itu, kiaikah itu, tuan gurukah itu, dia bersalah dan sampai diposting oleh orang lain, berarti pada saat itu dia sedang dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu tidak baik, maka sebaiknya jangan sampai kita ikut-ikutan komen, like, apalagi share. Ya. Karena pada saat ini lisan kita tidak hanya ini, tapi jari-jari juga menjadi lisan. Ingat sabda Rasulullah Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berkata-kata baik, atau kalau tidak bisa, dia diam. Di komen yang jelek-jelek, ternyata ini dan lain sebagainya. Ingat, nanti di akhirat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Nanti di akhirat bibir kita, lisan kita tidak bisa ngomong. Bu, sehari semalam ngomong berapa kata? Berapa kalimat? Masya Allah. Banyakan ibu atau bapak? Ibu. Ini jamaahnya jujur banget nih Pak Ustadz. Tapi nanti di akhirat tidak bisa ngomong. Yang bersaksi hanyalah tangan, kaki, dan anggota tubuh kita. Makanya kalau ada orang yang jelek atau orang yang sedang dibuka aibnya oleh Allah, kita jangan ikut-ikutan komen yang negatif. Kita cukup tahu, oh ternyata ini. Ambil baiknya, tinggalkan yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Bu, kadangkala yang kita lihat buruk itu Allah sengaja tunjukkan kepada kita agar kita belajar. Ya Bu ya, bukan jadi sarang untuk gibah, apalagi punya prasangka buruk sama orang. Ya Bu ya, Bu, kan Al-Quran ingetin ya kan, wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumuhu. Ya kan, kamu nggak boleh cari-cari kesalahan orang lain. Ya Bu ya.
jangan gibah. Ada yang suka begitu? Nggak ada tapi gini. Baik, itu tadi pelajaran buat kita. Ulama, ustadz atau siapapun itu juga manusia yang punya kekurangan. Yang kita ambil ilmunya. Ya Bu ya. Oke, lanjut. Siapa yang mau bertanya angkat tangannya? Ya silakan, mana sebelah sini. Ya boleh berdiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumaria dari Majelis Ta'lim Asyifa. Saya izin bertanya Ustadz, saudara saya sering bilang beragama jangan fanatik banget, santai aja. Semua agama sama kok, itu bagaimana responnya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Randy, fadhil. Iya. Bagus pertanyaannya. Kalau seandainya mengatakan bahwasannya semua agama itu sama, maka kita wajib menolak itu semua. Ya, tidak ada itu. Sama dalam artian mengajarkan kebaikan, ya betul. Tapi kalau dibilangnya sama, agamamu dengan agama saya sama, itu nggak boleh. Kayak begitu ya. Inna dina indallahil Islam. Itu tauhid kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanatik dalam hal agama ya perlu juga sama gitu. Jadi artinya kita betul-betul kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan takwa ya. Takwa di situ. Karena sebaik-baiknya bekal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekal-bekalah Anda karena sebaik-baiknya bekal di sisi Allah adalah takwa. Maka Allah juga menjelaskan la ikraha fiddin ya, tidak ada paksaan dalam beragama. Silakan Anda yakin dengan apa? Anda yakin dengan agama saya? Silakan. Tidak ada boleh misalkan orang yang non muslim yang berbeda keyakinan dengan kita paksa. Kamu pokoknya kalau harus masih mau tinggal di Pilada Gotol ini, kamu harus seiman dengan saya, dengan agama dengan saya. Nggak bisa kayak begitu. Maka Allah telah menjelaskan itu semua. Pokoknya udah lengkap semua. Allah telah mengajarkan kepada kita semua. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Jadi seperti itu. Ya lagi juga kalaupun kita berbeda. Lakum dinukum waliyadin. Kebaikannya mungkin sama ya, tapi konsep Tuhannya pasti berbeda. Ya Bu ya? Bu. Bu. Tapi tetap semuanya harus dibingkai dalam tali kasih sayang, sama-sama hamba Tuhan, sama-sama ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ibu, Bapak, saya mau nanya sebenarnya nih. Kalau tadi kan bicara tentang penggunaan AI ya, mengolok-olok. Yang lagi rame nih Ustadz Tian, Ustadz Randy. Gimana kalau kita ngegunain teknologi untuk memvisualisasikan apa yang dialami oleh Rasulullah. Kan lagi rame tuh ya. Kita pakai kayak kacamata Google gitu. Terus kita ikut peristiwa Isra Mi'raj. Terus kita ikut seolah-olah hidup di zaman Nabi Muhammad. Atau kita pakai teknologi itu yang pakai kacamata, datang virtual ya, teknologi virtual ya. Kita ikut di peristiwanya Nabi Musa alaihissalam pada saat laut dibelah. Kira-kira kalau menggunakan teknologi untuk yang seperti itu dosa gak sih Ustadz? Nah, ada gak batasan kita untuk tidak melakukan itu? Silakan Ustadz Tian, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Menggunakan teknologi untuk kemaslahatan. Jadi pada dasarnya teknologi ini seperti kalau ulama-ulama mengatakan sikin du haddain, yaitu pisau yang punya dua arah yang tajam. Ya. Kalau digunakan kebaikan maka dia maslahah. Kalau digunakan untuk yang madarat tentunya dia berbahaya. Nah di sini ketika ada teknologi seperti AI kemudian menggunakan semacam kacamata VR, seolah-olah kita hadir dalam peristiwa tersebut. Ya. Nah ini tidak masalah, boleh. Tetapi jangan sekali-kali memvisualkan wajah daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Menggambarkan beliau dengan bentuk seperti ini tidak boleh. Tapi kalau hanya suasana misalkan ketika sekarang kan tahun baru Hijriyah. Iya.
yang dihitung dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Ini divisualkan seolah-olah kita berada di Madinah, bagaimana posisi atau suasana di masa kedatangan itu, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagus, justru mengedukasi dan memberikan maslahah. Begitu juga misalkan memvisualkan bagaimana sih dulu Masjid Kuba itu ketika pertama kali Rasulullah datang, Masjid Nabawi, rumahnya Rasulullah dan lain sebagainya boleh. Asalkan batasan-batasannya tadi betul-betul dijaga. Jangan sampai memvisualkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu harga mati ya, nggak boleh. Itu harga mati. Kalau yang lainnya dalam rangka meningkatkan keimanan, boleh. Silakan Ustaz Randy mau bertanya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ketika melaksanakan ibadah haji maupun umroh pun saat sekarang ini sudah ada Ustaz David teknologi canggih di Museum Wahyu namanya. Ya, museumnya baru di sana itu dipertontonkan ya jelas betul bagaimana sejarah ya turunnya wahyu seperti itu, Al-Quran seperti apa, tapi jelas ya tidak ada gambar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya ada tulisan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Jadi lebih memudahkan kita untuk memahami sejarah bagaimana dulu perjuangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau teknologi semacam ini dijadikan kemaslahatan maka boleh, insya Allah. Termasuk juga misalnya memvisualisasikan neraka misalnya. Misalnya, kayak kita lihat kan kalau nonton film kan ada siksa kubur atau apa. Tapi tujuannya adalah untuk memperingatkan, boleh nggak? Kalau tadi kan buat jadi bahan bercandaan. Nah, kalau ini buat tujuan untuk memperingatkan gimana? Saya putar balik lagi nih, gimana Ustaz? Yang dipermasalahkan sebelumnya itu kan bukan karena hanya nerakanya saja sebenarnya. Karena candaannya itu. Ya kan, nggak pantas lah. Ya, tempat neraka, darul azab, tempat siksaan, kok kayaknya enak-enak aja. Kok nyaman-nyaman aja, inilah yang jadi permasalahan di sana. Bahkan dari MUI pun sama telah mengeluarkan bahwa itu tidak dibolehkan jadi seperti itu. Tapi kalau menggambarkan suasana neraka yang begitu sangat kejamnya, sadisnya, seperti di dalam Al-Quran, seperti itu dijelaskan bahwa manusia akan ditarik ubun-ubunnya, dicelupkan ke neraka, kemudian dibangkitkan lagi ya dia udah rusak tulang belulangnya segala macam, disehatkan kembali, dikembalikan lagi, dicelupkan lagi. Nah itu boleh seperti itu sebagai peringatan bagi hamba-hamba Allah yang ketika itu membangkang seperti itu. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustaz Tian, cukup? Alhamdulillah. Baik, setelah ini kita akan belajar ngaji ya Bu, yang ngeri ya Bu ya, kalau ngebayangin neraka ya Bu ya. Bu, saya ingat waktu kecil ada komik Bu kecil, itu tentang apa juga siksa neraka ya kalau nggak salah. Pokoknya gitulah, saya baru baca sebentar, malamnya mimpi, ketakutan. Ya itulah anak-anak ya. Nah tapi ini sebagai peringatan bagi kita bahwa Allah itu menciptakan sorga dan neraka sebagai peringatan kita supaya di dunia ini kita melakukan kebaikan. Kalaupun sifat kita ada yang buruk, perbaikilah selama kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Karena yang Allah lihat adalah bagaimana usaha kita menjadi manusia lebih baik. Dan kemana-mana setelah ini kita akan belajar ngaji bersama dengan guru kita Kiai Munawir Ngacir. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.